Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Shalawat beserta salam hayurang curah limpakeun ka junjungan alam, baginda tinggi anti korupsi, baginda mulia anti durhaka, bibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Yang saya hormati Bapak Kosasi Adi Saputra SPD MPD selaku dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok geostrategi akan menjelaskan mengenai materi yang terakhir, yaitu tentang geostrategi dengan anggota ada Pak Ij Irsad Asyari NPM 213404044 dan juga saya sendiri Muhammadul Aliman NPM 213404050. Ada juga Yudhistira Adrianto NPM 213404050 dan terakhir ada Rizky Lukman Nugraha NPM 213404061. Next. Untuk materi yang pertama yaitu latar belakang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada awalnya geostrategi dapat diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik dan lebih aman, sehingga bangsa Indonesia perlu memiliki geostrategi untuk mewujudkan cita-cita. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Lukman Nugraha. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya asing, untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna memudahkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsep strategi yang didasarkan pada kondisi metode atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan geostrategis Indonesia akhirnya dirumuskan bangsa Indonesia dengan ketahanan nasional Republik Indonesia. Mungkin segitu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky Lukman yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya
akan disampaikan oleh Pak Ij. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Namun sayangnya gagasan ini kurang dikembangkan oleh para pejabat bawahan karena seperti yang kita ketahui, wilayah NKRI diduduki oleh Belanda pada akhir Desember 1948, sehingga kurang berpengaruh. Dan akhirnya setelah pengakuan kemerdekaan 1950, garis pembangunan politik berupa Nation and Character and Building yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia, yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Secara istilah, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan. Gangguan tersebut dapat berasal dari luar dan dalam, langsung maupun tidak langsung, serta membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Ketahanan nasional merupakan suatu interaksi positif seluruh unsur-unsur kehidupan nasional. Lalu selanjutnya ada konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional adalah konsepsi pengembangan berikut nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang serasi, selaras dalam menyeluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila UUD 1945 dan wawasan Nusantara. Menurut konsepsi tahun 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedangkan pada konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Lalu selanjutnya, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Ij yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai studi kasus geostrategi akan disampaikan oleh saya sendiri. Studi kasus geostrategi di Indonesia. Yang pertama COVID-19, tindakan yang kedua ada tindakan kelompok bersenjata di Papua. Next. Untuk yang pertama mengenai COVID-19. COVID-19 merupakan salah satu contoh kasus geostrategi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak virus corona yang terdeteksi keberadaan pasien positif corona pada awal Maret 2020. Berdasarkan data resmi pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, jumlah pasien positif corona, jumlah kasus yang terkonfirmasi di sebanyak 1.677 kasus dan 157 diantaranya meninggal dunia. Dalam perspektif geostrategi atau ketahanan nasional, daya tahan kita sebagai bangsa tengah diuji dimulai dari ketangguhan masyarakat dalam menyiapkan kondisi kesehatan yang prima untuk bertahan melawan virus corona tersebut, hingga kepada aspek sosial dan ekonomi yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka ke depannya. Perpaduan elemen kekuatan nasional baik militer maupun non-militer memang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Pemerintah memberikan regulasi maksimal yang tepat dan terukur dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia dari serangan virus corona. Next. Yang kedua ada kasus
eskalasi tindakan kelompok bersenjata di Papua. Kelompok ini disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata. Tahun 2021 lalu, kelompok ini dinaikkan statusnya sebagai kelompok teroris karena berbagai aksi penyerangan serta aksi teror yang dilakukan oleh kelompok ini. Rentetan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata ini bukan hanya sekali tetapi terjadi berulang kali. Para korban yang menderita luka ringan hingga meninggal dunia sepanjang tahun. Rentetan kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata kepada masyarakat sipil terus terjadi dan mengalami peningkatan di beberapa daerah. Selama ini gelar pertahanan selalu dilakukan berdasarkan kondisi geostrategis Indonesia. Dalam dokumen postur pertahanan negara disiapkan dengan memperhatikan doktrin pertahanan negara dalam strategi pertahanan negara sesuai faktor geopolitik, geostrategi Indonesia, dan karakteristik negara Indonesia. Next. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan. Jadi dari materi yang tadi disampaikan oleh kelompok kami, geostrategi Indonesia merupakan suatu cara dalam memanfaatkan seluruh wilayah geografi yang ada di Indonesia untuk menentukan kebijakan, arahan serta sarana-sarana demi mencapai tujuan seluruh bangsa. Tujuan geostrategi adalah mengembangkan potensi secara nasional serta membantu menunjang tugas pemerintah Indonesia. Ketahanan nasional merupakan kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Contoh kasus geostrategi di Indonesia yaitu COVID-19 dan tindakan bersenjata di Papua. Itu saja materi yang kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak merena atau kurang baik, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.